Kita lihat yang minggu lalu apa dulu sebagai pengantar ya. So ada apa Kak Ira? Ya, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan minggu lalu sudah Bapak berikan kelompok dan sudah dibuat awal koin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik. Informasi disiapkan, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Siap. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Gimana puasanya, lancar semua? Lancar. Awalnya ngambek kah? Ngambek. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Kelas 7D. Mudah-mudahan masuk semua. Adira Yusufo, Agung, Alisha, Anissa, masih ada? Ardan, Arta, Aurora, Aska, Ilkis, Fandi, Alimah Ahmad, Alif Ahmad, Reza, Rexian, Inaka, Kiane, Kanza, Laudia, M. Hafiz, Mahira, Mizanur, Muhammad Rafi, Muhammad Naufal, Naufal Dekan, M. Iksan, Rangga, Aisyah, Riana, Sania, Samira, Sasmeka, Fakir, ya didoakan semua dalam buku ya. Siti Alfia, Nurmadun, ada yang belum dipanggil? Siapa? Ya? Oh ya, Yenkin Excel. Alhamdulillah bisa masuk ya. Oke, ada lagi yang belum dipanggil? Ya? Ya. Baik, sudah dapat semua. Untuk hari ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang ruksoh ya. Apa itu ruksoh? Ruksoh adalah apa? Ya, kenapa speak dulu? Kita lihat yang minggu lalu apa dulu sebagai pengantar ya. Ruksoh ada apa, Maira? Ya, keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah agar bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dan minggu lalu sudah Bapak berikan kelompok dan sudah dibuat PowerPoint. Nah, untuk sekarang singkatnya langsung kelompok 1 ada ruksoh tentang ibadah sholat, kelompok 2 ruksoh tentang ibadah puasa,
Kelompok 3 rukhsah tentang zakat atau zakat fitrah. Yang keempat rukhsah tentang ibadah haji. Untuk kelompok 1 siapa saja angkat tangannya? Oke, silakan bisa dipersiapkan untuk maju nanti Bapak hidupkan poinnya. Boleh satu pakai handphone HP, boleh. Dengan handphonenya satu, tuanya boleh. Ya. Sambil menunggu di depan dulu. Ya, rukhsah tentang ibadah sholat itu apa? Nanti dijelaskan. Saya lihat buat poin. Ayo kelompok 1 maju semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijelaskan tentang urusan ibadah sholat? Nama saya lagi tidak nyampe. Saya Laudia dan Sakti. Saya Mahira Sadama. Saya Felicia dengan Mary. Saya Rabbati Ramadhani. Ya, jangan mulai dulu. Rukhsah sholat, apa itu rukhsah sholat? Rukhsah dalam sholat adalah keringanan diberikan Allah SWT agar ibadah yang diperintahkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa mereka dan membebani umat Islam. Rukhsah sholat terbagi dari 7 sebagai berikut. Keringanan dalam bentuk hiburan. Dalam beberapa kondisi, seorang muslim bisa mendapatkan rukhsah sholat dalam bentuk hiburan. Artinya dalam kondisi tertentu, suatu kewajiban bisa menjadi gugur. Misalnya ketika seorang wajib mengalami begitu secara fikih dan tidak dapat menunaikan ibadah sholat jemaah, maka kewajiban sholat jemaah tersebut gugur dan dia tidak wajib melakukan sholat Banyak di Keringanan dalam bentuk pengurangan. Keringanan atau usaha yang diberikan dalam bentuk pengurangan. Contoh dalam hal ini adalah ketika seorang sedang melaksanakan dipaksa, misalkan dan berada dalam perjalanan. Orang tersebut mendapatkan usaha dan diperbolehkan untuk melepaskan salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, lanjut. Kalau sambil dibuka bukunya di bab 9 ini dibuka, jadi nyambung. Jadi nyambung kamu dengan yang presentasi kelompok 1. Keringanan untuk mendahulukan sesuatu yang berjangka waktunya. Keringanan bentuk ini umumnya dilakukan dalam perkara sholat, yaitu dengan memajukan waktu sholat yang belum datang. Misalnya pada saat melakukan sholat jamaah, takdim zuhur dengan asar 30 zuhur, atau sholat jamaah takdim sholat isya di waktu maghrib. Berbeda dengan poin sebelumnya, rukhsah dalam bentuk ini adalah dengan mengakhirkan sesuatu. Misalnya dengan melakukan sholat jamaah, akhir zuhur dengan asar di waktu asar, atau sholat jamaah takhir maghrib dengan isya di waktu isya. Yud.
bukan iman dalam pendirian. Seorang yang melakukan melakukan suatu anak atau perbuatan yang datang dari lalu otomatis Kemudian dikasih polanya. akan kembali kepada Allah. Untuk putusan terakhir adalah putusan adalah untuk perubahan. Misalnya, seseorang diperbolehkan untuk membunuh anak tiga karena masa takut akan suatu ancaman. Dalam kondisi ini, orang tersebut akan boleh sholat tanpa beribadah. Sekarang masuk ke question. Yang pertama, apa pengertian tentang sholat? Ya, sekarang sudah presentasinya pertanyaan. Sesi tanya jawab. Kalau satu nanya, apa yang dimaksud dengan rukshoh dalam sholat? Silakan yang mau jawab. Yang tangan. Saya dapat nilai, yang nanya dapat nilai. Tadi pertanyaan apa? Apa pengertian tentang sholat? Apa pengertian rukshoh dalam sholat? Ayo, saya checklist. Dapat poin. Yang menjawab. Apa pengertian rukshoh dalam sholat? Hukum rukshoh. Pengertiannya? Pengertian. Ya, silakan. Ini apa? Macam itu. Ini apa? Ya, siapa namanya? Siapa nama? Mardi, Fardi Ismail. keringanan dalam beribadah. Apa? Jawabannya keringanan dalam beribadah. Berapa? Lebih jelas lagi. Sholat, beribadah sholat. Seperti contohnya, Contohnya, apa yang dalam sholat? sholat. Ya, yang bisa saya tahu, keringanan dalam sholat contohnya seperti apa? Mengkodo sholat seperti apa? Siapa namanya? Amira. Kodo sholat maksudnya apa? Ya, maghrib isya. Terus apa lagi? Zuhur dan asar. Ya, artinya menjamak sholat ya. Digabungkan sholatnya zuhur dengan asar, maghrib dengan Isya. isya. Itu namanya dijamak. Kalau jamaknya di awal namanya jamak takdim. Zuhur dengan asar namanya jamak takdim. Zuhur dengan asar di waktu akhir namanya jamak takhir. Kalau diringkas apa namanya? Itu dapat dia? Luar biasa. Kalau diringkas namanya dikosor ya, dan penjelasannya. Ya lanjut. Questions yang kedua yaitu apa ciri rusak sholat? Apa ciri-ciri rukshoh sholat? Apa? Apa ciri-ciri rusak sholat? Apa ciri-cirinya rukshoh dalam sholat? Coba. Orang sakit? Apa ciri-ciri rukshoh dalam sholat? Apa cirinya? Ayo, sebelah sana. Mungkin bukan ciri-ciri kali. Apa yang menyebabkan rukshoh dalam sholat? Sebab-sebabnya. Ada di buku, coba lihat bukunya dibuka, makanya dibaca. Ada yang jawab? Coba apa jawabannya?
Baik. Terus ini gelas. Coba diulang sama namanya. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Jawabannya apa yang jelas, bacanya nggak kedengeran di depan. Yang disebut orang miskin di sini adalah mereka yang berat. Apabila mereka Gimana jawabannya? Karena sakit intinya. Kalau dia sholatnya berwudu, khawatir sakitnya tambah parah. Jadi itu. Benar nggak? Satu. Salah duanya? Salah duanya. Betul? Betul. Ya, oke, punya betul. Lanjut, pertanyaannya. Wah, double hadiahnya. Yang ketiga, sebutkan contoh rusak sholat minimal 2. Contoh sholat tadi apa tadi? Yang saya bilang tadi. Orang sakit. Tapi kok jawab nih? Tapi jawab lebih. Jawab. Sebutkan contoh rusak sholat minimal 2. Macam-macam. Contoh. Iya. Ayo jawab. Nadia sudah menanti luar biasa. Nomor 1. Tunjuk tangan, angkat tangan. Namanya siapa? Ayo yang lain. Itu sampai 3. 1, 2, 3. Kamu nggak jawab? Apa yang sudah tadi ya? Mau kamu angkat tangan? Tadi udah dijawab. Ini udah dijawab. Ayo siapa yang mau jawab? Berapa itu sampai 3? Kalau nggak ada berarti lewat. 1, 2, 3. Soalnya Pak. Boleh nggak? Buka lagi. Nanti ya. Hah? Coba. Nah, boleh. Ya jawabannya apa? Tanya diulangi. Kalau boleh disebutkan contoh rusak sholat minimal 2. Ya, udah disebutin. Udah jawab. Udah jawab. Apaan? Ya, jawab. Salat asar 2 rakaat dikerjakan pada waktu dulu bersama dengan sholat dulu 2 rakaat. Yang kedua mendekatkan sholat 3 bermusafir. Nah, namanya menjama dan mengkosor sholat. Tadi Bapak udah kasih tahu. Menjama dan mengkosor sholat. Jama itu artinya digabung. Kalau kosor namanya diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan satu lagi, minimal perjalanan musafir itu 81 km. Kira-kira Jakarta Cirebon. Oke, nah lanjut. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rusa dalam melaksanakan sholat ketika sedang dalam perjalanan? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sholat? Yang lain. Kalau nggak ada dulu ya suspek lagi nggak apa-apa, Bin. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rusa dalam melaksanakan sholat ketika sedang dalam perjalanan? Ayo yang lain jawab.
berjuang ini hadiahnya banyak banget ini, luar biasa. Aduh, kalau setelah ini banyak ada Bapak. Ayo yang belakang. Ini juga ya, mengapa Allah SWT memberikan usaha dalam melaksanakan sholat ketika sedang dalam perjalanan? Mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan pemerintahan perjalanan? Ya, siapa namanya? Ina. Oh, Ina Kak. Apa ulangi jawabannya? Untuk mengatur segala tantangan kehidupan hambanya agar berjalan dengan baik. Ya, betul kan? Oh. Lagi? Pertanyaan terakhir, bagaimana bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang sakit dalam menjalankan sholat? Apa? Bagaimana bentuk keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang sakit dalam menjalankan sholat? Hah? Suaranya kecil. Kalau nggak ada itu apa? Mengganggu atau melingkar sholatnya. Wow, namanya? Alif. Alif, Alif. Ayo Alif, maju. Terima kasih. Dan, jaga udah? Udah? Oke. Silakan tutup. Ya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Samira maju. Bukis maju, Bukis. Ya, silakan duduk. Ya, lanjut, jangan lupa, silakan. Pacara Alif maju. Ya, buah lanjut. Mohon maaf ini sangat-sangat bawa. Alias kalau Muhammad, gangguan ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang ruksa puasa. Saya sampaikan Maida. Saya Aurora Happy. Saya Kansa Putri Fadila. Saya Naka Zaruri. Saya Ahmad Sulafi. Pengertian ruksa puasa berupa kesepakatan memberikan keringanan atau pelonggaran adalah ruksa dilakukan pada dalam tujuan dengan kemudahan dan kemasan dalam bentuk ini disebutkan bahwa kita dapat memberikan pengecualian atau kebolehan ini disebabkan mata panjang pesan atau dasar dan mata panjang ruksa puasa satu membolehkan hal-hal yang dilakukan menyebabkan sesuatu yang panjang rasa pengertian ruksa puasa. Ruksa puasa atau keringanan untuk tidak berpuasa dalam kondisi tertentu dapat diberikan kepada seorang muslim, akan tetapi hal ini juga tidak dapat dijadikan alasan untuk seseorang meninggalkan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ada dua bentuk pengganti puasa Ramadan yang bisa memperoleh keringanan atau ruksa puasa. Macam-macam ruksa puasa. 1. Orang sakit yang diperbolehkan mendapat ruksa puasa adalah mereka yang apabila menjalankan puasa dapat memperparah kondisi penyakitnya. Walaupun mereka tidak berpuasa, mereka ini harus tetap membayar puasanya di lain hari. 2. Seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh atau musafir juga termasuk ke dalam golongan orang yang mendapat keringanan. Pada dasarnya, Islam merupakan agama yang tidak menyulitkan umatnya.
Jadi, apabila seseorang telah melakukan perjalanan jauh saat puasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, orang tersebut tetap wajib mengganti puasanya di kemudian hari. Ketiga, apabila ibu yang sedang mengandung dan menyusui tidak mampu berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di kemudian hari. 4. Orang tua lanjut usia atau yang bukan sebagai lansia yang tidak mampu menjalani puasa, maka diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, ia diwajibkan untuk membayar fidyah, yaitu dengan memberi waktu misalnya makan setiap hari hingga tidak berpuasa. Adapun ukuran bersambung fidyah adalah sebesar 10 gandum atau beras sebesar 1,5. Seorang perempuan yang sedang haid saat puasa dilarang untuk menjalankan ibadah puasa dan ibadah lainnya seperti sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bukankah ketika wanita itu tidak bersalah berarti tidak berpuasa? Inilah kekurangan lainnya." Bagi mereka yang meninggalkan puasa di waktu tersebut, wajib menggantikan puasa di kemudian hari. Nah, bagi mereka yang belum menginjak usia balik, juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Adapun anak yang telah memiliki 3 tanda, yaitu kalau pagi, perlu ada haid bagi anak perempuan, serta jika tidak keluar mani dan tidak juga umur 15 tahun. Seseorang yang mengalami akal sehatnya atau tidak wajib berpuasa, bahkan jika ia berpuasa, maka puasanya ia jalankan tidak sah. Dalam kategori ini dibagikan menjadi 2 jenis, yaitu tidak disengaja dan tidak disengaja. Orang gila yang disengaja jika berpuasa, maka hal ini tidak dihitung sah dan wajib mengkodok atau mengganti. Sementara untuk yang tidak disengaja, mereka tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengkodok. Tentang masa puasa, orang yang sedang sakit, haid, perempuan hamil dan menyusui, orang lanjut usia atau lansia, perempuan yang sedang haid dan difase anak kecil hilang akal sehatnya. Jenis pelaksanaan puasa. Ada 2 bentuk pengganti puasa Ramadan yang bisa memperoleh ringanan atau puasa. Pertama, ada bentuk pengganti puasa berupa kodok puasa. Sedangkan yang kedua yakni disertai membayar fidyah sesuai dengan golongan yang membayar ini. Ya, sudah. Jadi demikian presentasinya, silakan untuk sesi tanya jawabnya. Silakan mengajukan pertanyaan ya. Ya, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan buka puasa? Ya. Yang namanya Muhammad Ihsan. Ibadah puasa. Ya, betul. Ihsan ya. Yang kedua, siapa yang bisa dikatakan sebagai musafir? Siapa yang bisa dikatakan sebagai musafir? Minimal berapa tadi jauhnya? Saya bilang jauhnya berapa? Ada musafir yang minimal 81 kilometer. Siapa namanya? Bilqis. Nomor Yang ketiga, musafir seperti apa yang boleh mendapatkan rukhsah? musafir yang seperti apa? Siapa namanya? Reksian apa Reksian? Orang-orang dengan pekerjaan dalam perjalanan secara khusus seperti pengemudi taksi, kereta api, pesawat terbang. Pilot ya. Ya betul, seperti supir bus kan kerjanya berat, membawa nyawa banyak. Masinis seperti pilot ya, khawatir kalau dia berpuasa fokus konsentrasinya berkurang. Khawatir kalau kecelakaan berarti banyak yang korban jiwa. Jangan sampai ini auzubillah min. Dan terakhir, bagaimana hukum puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh? Ya siapa? Deka, apa Deka? Apa nih?
Bagaimana hukum puasa bagi orang yang sedang dalam perjalanan jauh? Mereka diperbolehkan meringkas sholat walaupun perjalanannya tidak sulit dan tidak memberatkan. Puasa ini bukan sholat. Diulang jawabannya. Bukan sholat. Oh, boleh meninggalkan puasa. Dan boleh tidak berpuasa boleh kalau musafir, tapi di apa ini? Apa? Diganti di hari yang lain. Ya, betul nggak? Sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kalau kamu nanti mudik lebaran, seandainya tidak kuat berpuasa, boleh berbuka dengan syarat diganti di hari yang lain. Tapi Pak, mudik saya mah deket Pak, mudik saya cuma ke Bogor, 1 jam nyampe, naik mobil duduk manis, ya nggak usah dibatalkan, sayang puasanya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas agama. Perkenalkan, nama saya Adam Jareja. Perkenalkan, nama saya Mizaul Rahman. Perkenalkan nama saya Kefirah. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Fahmi. Perkenalkan nama saya Abdul Wajib. Yang pertama, pengertian zakat itu merupakan sebagian harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahil sesuai kadar dan haulnya dengan rukun dan syarat tertentu. Yang kedua, zakat yang dikeluarkan. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. Jika gaji sebesar 10 juta per bulan, maka zakat penghasilan per bulan sebesar 250.000. Juta kali 2,5%. Sedangkan jika dibayar untuk 1 tahun, jumlahnya menjadi 3 juta. RP 250 kali 12 bulan. Jenis-jenis zakat melalui berbagai jenis zakat seperti zakat mal, zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat emas dan perak, serta zakat keluarganya dan umat Islam diajak untuk berbagi kehidupan dengan sesama dan menciptakan keseimbangan keuangan yang lebih baik. Golongan yang berhak menerima zakat. Fakir. Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah fakir. Miskin. Golongan kedua adalah miskin. Hampir sama dengan fakir, golongan ini juga termasuk yang sulit memenuhi kebutuhan. Namun bedanya golongan miskin memiliki penghasilan. Meskipun demikian, ia masih sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Amil. Golongan berikutnya yang berhak menerima zakat adalah amil. Amil adalah orang yang mengurus zakat dari mulai penerimaan hingga penyalurannya. Mualaf adalah orang yang baru menurut agama Islam. Zakat berfungsi untuk menyenangkan hatinya, di mana bisa saja seorang mualaf tersebut ditinggalkan keluarga atau pekerjaannya sehingga berpengaruh ke kondisi ekonominya. Infak. Golongan penerima zakat selanjutnya adalah rikob atau ambas sahaya. Ambas sahaya adalah korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, serta orang yang terjajah dan teraniaya. Gorimin adalah orang yang terjerat utang karena bertahan hidup. Utang ini dapat disebab untuk kemasalahan diri
seperti mengobati penyakit ataupun untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah dan tidak mampu membayarnya kembali saat jatuh tempo. Sudah? Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah, seperti berdakwah atau berjihad. Dalam menjalankan perjuangannya di jalan Allah ini tentunya banyak halangan, rintangan yang dihadapi dan waktu yang diberikan. Ibnu Sabil, golongan terakhir yang berhak mendapat zakat adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan atau yang biasa kita kenal dengan musafir. Lebih spesifik, musafir yang dimaksud adalah orang yang sedang dalam perjalanan menegakkan agama Islam, bukan untuk maksiat. Ya? Selanjutnya, Pertanyaan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Ayo, siapa bisa tahu? Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Angkat tangan, kasih tahu namanya. Iya, nama. Untuk menyucikan diri dan harta dari kotoran dosanya. Untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Betul nggak? Sabar, lagi lihat dulu. Enggak, pengertian zakat. Benar? Maju. Ya, berarti ada namanya. Apa ya? Spin. Ini kalau lagi dapat cium. Ya. Nah, siapa yang dapat? Apa dapatnya? Dipeluk. Siapa? Nah, peluk sama siapa? Siapa? Dipeluk sama siapa? Siapa? Wah, lanjut. Ya, gimana baik-baik? Yang dua. Selanjutnya, yang nomor 2, di mana kita menyalurkan zakat fitrah? Gimana kita menjualkan ya, siapa namanya? Belakang masih belum. Siapa? Gia. Laudia. Atau amil zakat jawabannya ya. Amil zakat atau Jemail. Saling. Iklan. ya udah lanjut. Sama siapa nih? Apa? Sama Aku. sama Apaan sih kali jelas? Tahu nih di siapa sih? Di siapa? Lanjut. Udah nggak usah pakai gua apa? Nah, nggak usah berikan hadiah tadi. aneh emang Pak. Gajiin. Iya Pak. Lanjut, udah. Kapan kita harus membayar zakat fitrah? Apa sih? Ya, apa namanya? Siapa Kapan? saja? Siapa? Aurora apa? Kapan? Petir. Saat sebelum Idul Fitri. Iya, benar nggak? Ya. Ya. Atau di bulan? Di bulan Ramadan. Ada. Sama-sama juga. Jadi jangan lupa dalam miskin. Sesat. Paling telat itu sebelum sholat Idul Fitri atau di bulan suci Ramadan. Satu orang berapa banyak? 2,5 kilo atau 3,5 liter beras. Kalau diuangkan kira-kira ya 50.000. Sekarang beras mahal ya. 50.000. Yang bagus berasnya. Ya. Nomor 4. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Nih,
Rapi boleh. Siapa yang berhak menerima zakat? Minimal tiga. Kita pilihlah miskin yang malah. Bisa pilihlah. Lanjut Pak. Nah, cukup. Saya terima. Apa lagi? Ya, Pak. Yang mengapa kita wajib membayar zakat? Mengapa kita wajib bayar zakat, Citra? Mengapa kita wajib bayar zakat? Umat Islam wajib. Karena ayo Faisal. Ayo siapa? Siapa aja dah? Berisa. Satu, dua, tiga. Apa? Karena itu termasuk rukun Islam. Ya, cukup. Demikian. Baca mana? Demikian. Demikian dari kelompok demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan usaha haji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ardiki. Nama saya Aisyah Mardani. Nama saya Fatia dari orang Indonesia Islamia. Pertama, apa itu ruksa? Secara bahasa, ruksa berarti keringanan atau kelonggaran. Secara istilah, ruksa berarti perubahan hukum dari hukum asalnya pada sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Ruksa terdiri dari empat jenis: ruksa sholat, ruksa puasa, ruksa zakat, ruksa haji. Apa itu ruksa haji dalam haji? Ibadah haji merupakan kegiatan berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan secara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu secara fisik dan materi pelaksanaannya. Ibadah haji tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang fisik dan materi saja, namun juga membutuhkan pengetahuan tentang haji secara memadai, karena rangkaiannya cukup banyak, yakni harus memenuhi rukun, wajib, dan surah haji. Jenis pelaksanaan usaha haji. Pelaksanaan usaha haji dibagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, qiran, dan tamattu. Yang pertama, ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu secara jamaah, setelah selesai baru melaksanakan umrah. Haji qiran. Haji qiran merupakan pengertian dari jenis haji yang menggabungkan ibadah haji dan umrah dan dikerjakan bersamaan saat bulan haji. Yang ketiga, ada haji tamattu, adalah mengerjakan ibadah umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan ibadah haji. Penyebab ruksa haji. Beberapa penyebab ruksa haji yaitu 1. Boleh tawaf saat najis. 2. Ringanan sa'i. 3. Diwakili saat melontar jumrah. Yang pertama, boleh tawaf saat najis adalah tawaf yang dikerjakan oleh jamaah haji lansia yang terkena najis seperti menderita sakit wasir, besar, istihaq, dan darah keluar terus di luar masa haid bagi wanita. Kurang angin terus menerus tetap dianggap sah dan tidak dikenakan sanksi. Yang kedua, keringanan sa'i. Bagi jamaah haji yang mengalami kehalangan atau kesulitan karena kondisi fisiknya yang sehingga tidak dapat menyelesaikan sa'i sebanyak 7 kali perjalanan, maka ada sebuah solusi yang dikemukakan oleh Imam Hanafi. Menurutnya, jika sa'i hanya 4 perjalanan atau lebih, maka hajinya sah, namun wajib membayar dam. Namun apabila sa'inya hanya 3 perjalanan atau kurang dari itu, ia diwajibkan membayar denda setiap 1 perjalanan sebesar 1,2 kg beras.
Yang ketiga, diwakili saat melempar jumrah. Melempar jumrah adalah hukumnya wajib. Bagi jemaah haji lansia, maka lempar jumrah dapat diwakilkan kepada orang lain, baik keluarganya, ketua rombongan, atau dengan muka orang yang mau mengandalkan. Kemudahan dalam usaha haji. 1. Ketika jamaah haji sakit dan tidak mampu mengerjakan tahram dengan berjalan sendiri, maka bisa dibantu dengan ditandu atau digendong. 2. Jika jamaah tidak bisa melempar jumrah dengan berbagai alasan, maka boleh diwakilkan oleh orang yang sudah melaksananya. 3. Boleh menggunakan kursi roda atau alat lainnya jika tidak dapat berjalan atau ada masalah lain saat melakukan syai'. 4. Berjamaah saat tamatu atau haji kiran yang tidak sanggup membayar dalam boleh menggantikan dengan berpuasa selama 10 hari, 3 hari ketika sedang berhaji, 7 hari di tanah airnya. 5. Jamaah yang berhalangan untuk wakaf karena sakit atau melahirkan dapat melaksanakannya di dalam mobil atau ambulans. Hikmah Rusia Haji. Yang pertama, mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama memperhatikan pelaksanaan amal sesuai dengan kemampuan. 2. Mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. 3. Menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran al-Islam. 4. Pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Selanjutnya kita ada pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya. Yang pertama akan dibacakan oleh Raffi. Nomor 1. Nomor 1, hal apa saja yang menyebabkan rusa? Hal-hal apa saja yang menyebabkan rusak haji? Ayo haji bab haji lah. Ada hadiahnya tuh banyak. Hah? Hal apa saja yang menyebabkan rusa? Hal yang menyebabkan rusak haji ada di buku. Ya, siapa namanya? Samira. Ya, Samira silakan. Jawabannya apa? Kekurangan rezeki. Kurang. Hal-hal apa saja yang menyebabkan keringanan ibadah haji? Ya, kurang tepat jawabannya. Hal-hal apa saja yang menyebabkan rukshoh dalam ibadah haji? Ya. Kamu bisa dulu? Ada nih. Terus pengertian. Bukan. Ya? Siapa yang mau jawab? Nggak ada? Apa jawabannya? Yang pertama, boleh tawaf saat najis. Yang kedua, beribadah sa'i. Yang ketiga, diwakili saat melontar jumrah. Ya, keringanannya itu pada saat pelaksanaan rukun hajinya. Seperti boleh tawaf dengan naik kursi roda atau skuter. Kemudian lempar jumrohnya boleh dibadalin, diwakilkan boleh. Kecuali wukuf ya. Rukun haji yang satu-satunya rukun yang tidak boleh diwakilkan atau dibadalkan, digantikan adalah wukuf. Al-haji wukuf, haji itu wukuf. Kalau tidak wukuf di padang Arafah, maka hajinya tidak sah. Sekalipun semuanya rangkaiannya sudah dilakukan, terus sah. Ya. Jadi selain daripada wukuf, boleh digantikan atau diberikan ringanan. Wukuf ngapain sih? Diam diri di padang Arafah, ada tendanya di situ ngapain? Berzikir, berdoa, baca Quran dan lain sebagainya, bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya nomor 2, apa saja jenis-jenis pelaksanaan rusia haji? Sebutkan. Minimal 3. Siapa namanya? Enak ya? Ifrat, tamatu, kiran. Ya. Ifrat, tamatu, kiron. Nah, saya tambahkan sedikit. Untuk di Indonesia, haji itu pada umumnya kita melaksanakan dengan tamatu. Umrah dulu baru haji. Karena supaya lebih mudah. Karena kalau kita mulai dari
ifrad itu dari mulai nyampe sampai nanti selesai ibadah hajinya harus pakai pakaian ihram. Ya, kain putih yang tidak berjahit, nggak boleh mandi, nggak boleh pakai sabun, ya, nggak boleh cuci tangan pakai sabun, repot ya, nggak pakai wangi-wangian, nggak boleh dandan, ya, berhias, pakai minyak wangi, nggak boleh, ya, itu namanya kita pakai iman umumnya supaya dimudahkan, yaitu pakai tamattu. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau kiron haji dan umroh secara bersama-sama. Tapi di Indonesia digunakan tamattu supaya lebih mudah. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan tamattu dalam usaha haji? DDK. Umrah dikerjakan terlebih dahulu kemudian haji. Betul nggak? Umrah dikerjakan terlebih dahulu kemudian baru haji. Iya. Betul. Ya, pas tadi saya ulang tadi. Ya, adik aja silakan maju, Deka, ambil. Apa lagi ya? Terima kasih. Lagi? Yang keempat, mengapa Allah memberikan ruksa pada umat Islam dalam beribadah? Mengapa Allah memberikan ruksa pada umat Islam dalam beribadah haji? Kenapa Allah berikan ruksa dalam ibadah haji? Iya, siapa yo? Ada di buku. Kalau nggak di buku kayaknya logika aja. Ya, siapa? Putri coba. Mengapa Allah memberikan ruksa pada umat Islam dalam beribadah haji? Ayo, ini masih inakan terus. Inakan udah 3 kali. Mas Mega. Masuk. Tadi? Seksi. Tadi? Samira. Oh, Samira mau ngatur. Apa tadi pertanyaannya? Ya, itu sekian. Karena haji diperlukan hanya dalam sekali untuk satu orang. Dalam sekali seumur hidup untuk satu orang. Betul nggak? Itu. Tuh, sekarang mereka maju. Lihat hadiahnya. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? 5. Siapa saja yang dapat melaksanakan ruksa haji? Siapa saja yang dapat melaksanakan ruksa haji? Siapa saja yang bisa melaksanakan? Siapa ulang? Siapa saja Siapa saja yang dapat melaksanakan ruksa haji? yang mendapatkan ruksa haji? Melaksanakan. Melaksanakan. Ayo, siapa kira-kira? Apa bisa dulu? Oh, terus? Dan nantinya kayak apa sih? Kayak orang waras atau Akal. ya itulah Pak. Mana jawabannya? Benar nggak? Nggak. Nih, ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu atau yang masuk apa sih itu? Yang sehat, yang waras. Yang dapat keringanan itu seperti apa? Ayo. Mirip-mirip. Ada betulnya, tapi siapa lagi? Seperti orang tua yang sudah tua renta, ya, naik ke kursi roda, maka itu dibolehkan mendapatkan rukhsah keringanan di dalam ibadah haji. Atau orang yang sakit, walaupun dia sambil diinfus, ya. Jadi haji ataupun umroh ketika melaksanakan inti ibadahnya boleh naik kursi roda, boleh naik skuter. Ketika tawaf dan sa'i, karena sa'i itu berat ya. Tawaf itu keliling Ka'bah sebanyak 7 kali. Kemudian sa'i itu dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu lari-lari kecil kurang lebih 7 kali.
kira-kira 4 km ya, karena sekali jalan itu 700 meter ya, 4 km lebih. Banyak nggak? Banyak, penuh orang, bahkan sampai dorong-dorongan ya, khawatir terjatuh seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nak, beri tepuk tangan buat kalian semua. Luar biasa, alhamdulillah sudah presentasi semua. Kita membahas tentang rukso atau keringanan di dalam melaksanakan ibadah, dari rukso sholat, rukso ibadah puasa Ramadan, rukso ibadah zakat yaitu zakat fitrah, dan yang terakhir tadi adalah rukso ibadah haji di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Amin. Tujuan daripada rukso tidak lain adalah karena umat Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan daripada kita melaksanakan ibadah. Karena ibadah ketika kita sedang keadaan sibuk, perjalanan jauh, sakit, perlu adanya keringanan. Makanya supaya tidak meninggalkan ibadah diberikan rukso. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah tidak membebani suatu hambanya lebih batas kemampuannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan syariat ibadah Islam dengan mudah. Kalau yang sakit bisa diringankan, kalau yang sholat perjalanan jauh bisa diringkas atau dijamak. Yang puasa Ramadan bila sakit bisa diganti di hari yang lain. Kemudian ibadah zakat fitrah bisa dimudahkan keringanannya, bisa berupa beras, berupa makanan pokok lainnya, bisa berupa uang tunai, dan juga ibadah haji dalam pelaksanaan ibadahnya, kecuali rukunnya wukuf harus dilaksanakan si jamaah haji tersebut. Oke, mari kita tutup dengan bacaan doa. Mari sama-sama kita baca doa semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka aku masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.